Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Pada pertemuan kelima ini kita membahas yaitu mengenai multiple analisis regresi multiple atau berganda inferensnya. Kalau pertemuan 4 kita membahas yaitu estimasi. Jadi unit 4 ya. Unit 4 kita membahas estimasi bagaimana B0, B1, B2 dan kalau banyak berarti sampai B3 dan R2 kita lihat di sini. Nah, sekarang pada pertemuan 5 kita membahas yaitu inferensi atau penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan ini sangat berkaitan dengan uji hipotesis. Makanya kalau di dalam analisis saudara biasanya di rumusan masalah akan ada pertanyaan, misalnya ada 1, 2, 3 di rumusan masalah. Kemudian ada tujuannya. Nah, tujuannya adalah menjawab dari hipotesis, kemudian nanti saudara bisa mengambil kesimpulan. Nah, uji hipotesis ini ada dua dia. Ada hipotesis satu arah dan ada hipotesis dua arah. Nah, jadi itu berbeda antara hipotesis satu dengan hipotesis sebelumnya. Gitu. Nah, untuk penarikan kesimpulan ini, yang Duk sampaikan tadi bahwa untuk pengambil inferensi statistik atau penarikan kesimpulan statistik dalam regresi model itu adalah uji hipotesis dari parameter populasi. Kemudian mengkonstruksi dari confidence interval atau derajat kepercayaan. Alfanya berapa? Sampling distribution of OLS estimator, di mana menggunakan random acak. Kemudian kita pasti menggunakan yaitu expected value, nilai yang diestimasi atau yang diharapkan, dan adanya varians di sana. Sehingga karena adanya varians, maka kita harus melihat distribusinya. Distribusi apa yang perlu kita lihat? Yaitu ada asumsinya, yaitu normal distribution. Yaitu asumsinya adalah distribution of error. Jadi distribusi dari error term atau unobserved variable U, misalnya kan Y sama dengan alpha tambah dengan B0 X1 ditambah dengan B2 B1 X1 tambah dengan ini B0 ya. X2 ditambah dengan unobserved variable. Nah, ini harus terdistribusi normal gitu. Baru kita bisa membaca inferensi ini, penarikan kesimpulannya. Nah, ini adalah MLR 6. Jadi sebelumnya mungkin ada revisi sedikit dulu ya mengenai estimasi. Nah, bagaimana kita harus membaca estimasi? Kemarin ada asumsi 1 sampai ke 5. Gimana asumsi 1? Nah, ini asumsi 1 kemarin kita udah lihat asumsinya apa saja. Yang pertama yaitu ini linear. Satu adalah linear in parameter. Harus linear parameternya. Kemudian MLR2 yaitu harus random sampling atau acak, harus acak sampelnya. Yang ketiga kita udah bahas yaitu no perfect connectivitas. Asumsi yang ketiga yaitu no perfect collinearity. Jadi harus tidak boleh adanya kolinaritas antar variabel gangguan. Artinya tidak ada seri korelasi. Jadi ini maksudnya adalah tidak ada serial korelasi antara gangguan EI atau unobserved variable. Jadi unobserved variable yang pertama tidak boleh berhubungan, tidak saling berhubungan atau tidak berhubungan dengan unobserved variable yang lainnya gitu. Jadi makanya kalau dalam persamaannya nanti akan diperoleh
Kalau di sini tidak dibuatnya ya. Nah, ini ya. Ini. Jadi di persamaan biasanya kalau sudah lihat di pecahannya, maka maksudnya adalah covariance dari UI dan UJ ya. Jadi unobserved variable dari UI dan kemudian UJ yang merupakan anggota misalnya variabel I dan J itu apa? Yaitu dia harus tidak saling berhubungan. Maka E yaitu EI kurang dengan X dari EI XI, kemudian I kurang EI dari XI. Nah ini E, kemudian kalau misalnya kita keluarkan dia, maka akan diperoleh I dari XI, kemudian EI dari XI. Nah ini kan dari asumsi zero condition mean ini adalah 0, maka 0 dikali dengan EI XI itu akan sama dengan 0. Makanya covariance dari UI, UJ, SI terhadap SJ adalah sama dengan 0 atau tidak terdapat serial korelasi di sini. Kemudian yang keempat yaitu kita cek zero conditional mean. Nah ini E dari UI ya, maaf ya ini ganti aja dengan UI. Nah zero conditional mean, jadi beda ya. Kemarin ibu mungkin menyampaikan bahwa ini adalah normalitas, jadi berbeda antara normalitas dengan zero conditional mean. Zero conditional mean, zero conditional mean artinya apa? Yaitu rata-rata dari variabel gangguan. Jadi rata-rata variabel gangguan atau unobserved variable atau UI itu adalah sama dengan 0. Maka E dari UI terhadap SI itu sama dengan 0. Makanya kalau masih ini 0 maka jadinya 0. Gitu. Terus yang kelima kemarin yaitu kita lihat asumsi yang kelima. Homoskedastisitas. Asumsi kelima yaitu homoskedastisitas. Apa itu homoskedastisitas? Yaitu varian dari variabel gangguan atau unobserved variable adalah sama. Sehingga dia dikatakan dengan homos. Jadi variansinya itu sama, tidak berubah dia gangguannya. Makanya dalam rumus varians dari EI terhadap EI atau boleh juga UI ya. UI yaitu E sama dengan UI kurang dengan X dari UI dari XI. Kemudian kita kuadratkan. E dari EI terhadap XI, maka ini variasinya sama. Variasinya adalah. Nah, kemudian ini nomor 1 sampai 5 asumsi ini yang dikenal dengan asumsi dari Gauss-Markov. Dimana sebelumnya kita udah bahas bahwa kalau misalnya memenuhi 1 sampai 4, maka ini nomor 1 sampai 4. Nomor 1 sampai 4, maka ini estimasi kita sudah unbiased. Tadi unbiased. Karena dia sudah linear, ini juga linear parameter, berarti juga dia udah linear.
linear, kemudian sudah unbiased, tidak bias zero-nya, unconditional mean, sehingga biasanya ini dikenal dengan blue, best linear unbiased estimation, gitu. Jadi kalau misal terpenuhi kelimanya, maka masih blue ya kalau untuk yang 1 sampai 4, tapi kalau dipenuhi sampai ke 5, ini yang best. Berarti OLS kita sudah menjadi best linear unbiased estimation. Jadi saudara harus paham dulu analisis yang saya gunakan blue kah atau LUE. Kalau LUE berarti hanya perlu memenuhi 4 asumsi saja. Sedangkan kalau misalnya mau BLAST, maka dia harus homoskedasticity. Nah, sekarang kalau untuk melihat 1 sampai 5 ini adalah uji asumsi dari Gauss-Markov. Nah, kemudian kita masuk ke untuk inferensi. Nah, untuk inferensi maka harus kita perhatikan yaitu MLR yang ke-6, yaitu normalitas atau error term terdistribusi normal. Ini yang harus dipenuhi. Maksudnya apa? Jadi variabel gangguan itu, jadi UI itu dia harus normal, N normalitas 0 itu chi-square atau variansnya itu terdistribusi normal. Makanya dalam gambar dia harus terdistribusi normal, dia nggak boleh mencong-mencong seperti ini. Itu nggak boleh, dia harus lurus seperti itu. Jadi ini garis lurus misalnya, maka dia akan simetris ya. Nah, setelah dengan adanya normal distribution itulah nanti kita bisa melihat atau menguji estimasi. Ini silahkan baca sendiri. Nah, ini ya. Tadi Ibu bilang 1 sampai 5 adalah Gauss-Markov. Kemudian kalau sampai 1 sampai 6 ini yang dikenal dengan uji asumsi klasik. Sehingga kalau misalnya saudara melakukan uji asumsi klasik, maka harus terpenuhi normalitas. Baru bisa nanti kita lanjutkan ke mencari inferensinya. Step ini dulu, kita lanjut. Nah, jadi normal sampling distribution error ini itu dari pernyataan ini ya, yaitu teori dari 4.1 normal sampling distribution, di mana inferensi tadi kita udah tahu yaitu pengambilan kesimpulan. Maka maksudnya apa? Jadi kan kita punya sampel nih. Dalam misalnya kasus permintaan sepeda motor, pasti juga memiliki kasusnya dengan permintaan sepeda motor di daerah lain pasti akan berbeda. Tapi dengan sampel yang sama kita punya estimator. Nah, titik-titik estimator ini harusnya mendapatkan estimator yang benar-benar nyata. Jadi kalau misalnya ada D1 head yang merupakan estimator expected, nah ini harus nyata atau harus mirip dengan parameter yang sesungguhnya. Jadi dia bisa mewakili data sesungguhnya seperti itu. Karena dia harus bisa mewakili data sepenuhnya, maka BJ
estimator J ini kalau misalnya variabel yang 1 ya. Kalau misalnya variabel yang kedua ini untuk X1. Nah, berarti ini adalah apa? B2X 2 tadi ya. Nah, ini untuk X2 dia harus mengikuti parameter yang sesungguhnya atau aktual. Maka kalau misalnya 1, 2 dan seterusnya, maka kita buat aja J itu dia harus normal distribution dia terhadap parameter asli dan parameter asli. Nah, estimasinya, estimator ini terdistribusi normal, di mana varians itu adalah konstan. Nah, sehingga nanti kalau misalnya saudara cari, maka diperolehlah yaitu BJ dari head dikurang dengan BJ dibagi dengan standar deviasi dari BJ atau standar BJ itu dia harus normal 0,1, harus terdistribusi normal ya. Oke, ini adalah rumus saja ya. Nah, distribusi normal ini, nah atau SE ya, ini ada typo nih, ini harusnya SE, standard estimation. Ini harusnya SE, sehingga BJ dikurang dengan BJ estimator dikurang dengan standar error estimate dari BJ sesungguhnya, itu diperoleh yaitu nilai T hitung, yaitu N dikurang K, kemudian yaitu dikurang 1. K yaitu jumlah variabel yang digunakan, N jumlah data, kemudian 1. Ini ya, standar deviasi boleh, tapi biasanya kan dibuat dengan standar error. Nah, jadi kita lihat nanti nilai T distribusinya. Nah, tadi udah Ibu sampaikan bahwa untuk melihat nilai, ini kan BJ nih, hipotesis sesungguhnya. Jadi kita lihat yang pertama yaitu uji satu arah. Nah, baik uji satu arah ataupun uji dua arah itu sebenarnya sebelum kita masuk ke uji satu arah, kita buat dulu yaitu null hipotesis, yaitu hipotesis nol. Nah, hipotesis nol ini adalah dikenal juga dengan hipotesis umum, di mana hipotesis ada H0, kemudian H1, kalau 3 variabelnya berarti ada H2, H3, dan sebagainya. Nah, hipotesis nol ini yang ini, bukan yang ini. H0, nah H0 itu, karena kita tadi melihat yaitu estimator dari BJ, maka H0 itu adalah merupakan nilai dari B dari J. Dia adalah sama dengan 0. Nah, ini perlu saudara buat nanti kalau diuji hipotesis. H0-nya apa? Berarti ini pasti sama nih. Mau uji satu arah atau dua arah, pasti dia sama dengan 0. Artinya bahwa parameter populasi itu adalah sama dengan 0. Ini kan jelas nih parameter populasi karena dia tidak ada estimate di sini. Jadi parameter estimasi sama dengan 0. Artinya kalau parameter estimasi adalah sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel Y atau independen. Kenapa? Karena nilainya 0 gitu. Kecuali ada nilainya kan, berarti baru ada pengaruh. Sehingga kita bisa buat yaitu H0, yaitu BJ, dia harus sama dengan 0. Dimana di sini artinya bahwa ini parameter estimasi, buat rapi-rapi ya,
Metode estimasi adalah 0. Artinya jika H0 diterima, maka tidak terdapat pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel Y bebas X ya, atau variabel atau dependen variabel. Nanti kalau sudah buat hipotesis, baru saudara buat yaitu hipotesis dalam penelitian saudara. Misalnya pengaruh permintaan ya terhadap harga terhadap permintaan, berarti hipotesis 0. Jadi nanti dibuat tuh dari hipotesis 0 menurut work rate, maka dibuatlah hipotesis penelitian yaitu H0.2B dari J sama dengan 0, yaitu misalnya pengaruh X-nya harga ya, harga dengan permintaan, berarti yaitu tidak terdapat pengaruh harga motor dengan permintaan motor gitu. Jadi buat dulu hipotesisnya apa, kemudian baru buat berdasarkan pada modal saudara gitu. Nah, uji T rasionya untuk hipotesis 0 itu kapan? Jadi untuk hipotesis 0 ini yaitu T dari B dari J sama dengan BJ terhadap standar error dari BJ tadi, di mana nilainya tadi ya T N min K kurang 1 itu harus apa? Harus kecil dari alfa. Maksudnya kalau H0 ditolak atau rejected, berarti bukan kalau ya. Jadi untuk nilai ini H0 akan ditolak jika signifikannya itu lebih kecil dari apa? Signifikan derajat kepercayaan lebih kecil daripada alfa. Nah, alfanya itu tergantung apakah 5%, 10%, atau 1%. Tergantung dari penelitian saudara. Nah, kemudian kalau H0 itu ditolak ya, Nah, H0 itu tidak ditolak, berarti H0 tidak ditolak jika persentase dari signifikan itu lebih besar daripada alfa. Atau bisa juga yaitu pada saat T hitung ini lebih besar daripada T tabel, atau T hitung lebih kecil daripada terbalik ya. Jadi kalau misalnya T hitungnya lebih benar. T hitungnya lebih atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini pada saat T hitung lebih kecil daripada T tabel. Mencari T hitung gimana, Bu? Nah, ini dia. Untuk mencari nilai dari T hitung.
Nah, dalam uji satu sisi, nah, perlu kita lihat kalau ujinya satu sisi. Jadi baru kita lihat yaitu uji satu arah. Uji satu arah. Berarti kalau uji satu arah, kalau misalnya ini adalah garis distribusi normal, ini adalah kurva distribusi, maka yang diuji adalah satu arah. Apakah nanti arahnya positif atau negatif? Kalau positif, misalnya ini adalah 0, ini ya, ini 0. Maka kalau misalnya dalam teori adalah positif, maka uji satu arahnya di sini. Kalau negatif, berarti uji arahnya di sini. Nah, kapan dia dikatakan yaitu menolak H0? Mungkin saudara sudah dibahas di sini. Jadi kalau kita buat dulu, kalau misalnya teorinya adalah bahwa X1 itu positif terhadap Y, positif dia. Jadi maka B1 itu harus besar dari, maka gambarnya adalah yang ini. Sedangkan kalau misalnya di teori variabel X, variabel X itu negatif terhadap Y, berarti yang sebelah kiri. Jadi kalau misalnya X1 negatif terhadap Y, maka berarti B1-nya kecil dari ke arah ke kiri ya. Mungkin kalau cara cepatnya seperti ini. Jadi kita buat gambar. Yang pertama tadi, kalau misalnya uji hipotesis satu arah ya, uji satu sisi dengan uji satu sisi. Jadi kalau uji satu sisi atau satu arah, maka kita buat dulu H0. H0 ini pasti harus dibuat. H0 adalah bagian dari apa tadi? Yaitu dari BJ itu sama dengan 0. Kemudian karena asumsi yang pertama yaitu kasus jika variabel X adalah negatif. Berarti maka H0 sama dengan BJ sama dengan 0. Karena negatif berarti X-nya adalah kecil dari 0. Jadi asumsi H1 ya. X1 berarti H1 sama dengan B1 kecil dari 1. Jadi H1 merupakan B dari 1 ya. B1 lagi di sini. Itu kecil dari 0. Ini boleh diganti dengan B1. Artinya bahwa nanti ini yaitu terdapat hubungan negatif antara X dengan Y karena kecil dari 0. Kemudian baru nanti kita lihat yaitu nilai T. Ini sudah, kemudian kita lihat nilai T statistiknya. Kalau ini yang positif ya buat dulu ya. Kita buat yang negatif dulu. Negatif berarti digambar. Kalau misalnya di sini adalah 0, ini saja lurus ya. Maka 0 berarti kecil dari 0 sebelah sini. Nah, maka nilai T hitungnya itu harus lebih besar daripada apa. Jadi ini adalah nilai T hitung di sini. Ini adalah alfa, kemudian
ini daerah untuk menolak H0. Nah ini misalnya ada apa tadi kan, kita geser ke kiri yang dia. Nilai T-nya tadi, maka yang daerah untuk menolak H0 itu di sini. Ini adalah menolak H0 atau tidak menolak H1. Jadi kalau di dalam buku Gujarati tidak boleh menerima, harus menolak satu, tidak menolak. Atau ini kan sama juga dengan menerima ya. Menerima H1. H1 diterima. Berarti pada saat ini terhitungnya pada saat nilai dari signifikan alfa itu lebih kecil daripada nilai derajat signifikannya lebih kecil daripada alfa. Misalnya alfa di sini, maka nanti nilainya lebih kecil daripada alfa. Ini adalah 1 dikurang alfa. Kalau ini daerah yang dari sini ke sini, ini berarti adalah tidak menolak daerah tidak menolak H0. Berarti untuk ini apa tadi bacanya? Kalau H0 berarti tidak terdapat pengaruh ya. Tidak terdapat pengaruh dari variabel variabel X terhadap Y. Sedangkan kalau untuk yang satu arah berarti terdapat pengaruh yang apa? Karena kita uji satu sisi berarti jelas di sini itu pengaruh negatif, jadi harus ada kata-kata negatifnya. Itu yang membedakan dengan uji dua arah. Kalau dua arah tidak perlu. Pengaruh negatif dari variabel X terhadap Y. Gitu. Kalau dia kecil. Berarti kalau misalnya kapan dia itu dikatakan berarti menolak H0 atau menerima H1, itu dilihat dari signifikan alfanya. Atau dilihat dari yaitu membandingkan T hitung dan T tabel. Dibandingkan T hitung dengan T tabel. Siapa? Yaitu jika nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel atau T kritis, maka H0 ditolak. Atau HA atau H1 ya, H1 tidak ditolak. Artinya bagian ini kalau misalnya lebih besar dia, maka bagiannya ini adalah bagian nomor 1. Nah, kalau jika nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel atau T kritis, maka di sini H0 tidak ditolak. Atau H1 yang ditolak. Berarti kalau misalnya H0 ditolak,
maka yang diterima adalah HA yang tidak ditolak. Berarti untuk pernyataan 1, HA yang diterima. Atau H1, berarti ini. Maka cara baca ini artinya adalah yang ini. Terdapat pengaruh negatif. Dapat pengaruh negatif antara X pengaruh negatif X terhadap Y. Sudah. Sedangkan kalau untuk nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 tidak ditolak. H0 tadi yang mana? Ini. H0 tidak ditolak. Berarti yang diterima yang ini. Maka yang diterima untuk yang sini ini adalah ini. Maka pernyataannya apa? Berarti tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Jadi tidak ada negatifnya ya. Negatif itu kalau untuk yang ada negatif. Tidak perlu ya. Karena di dalam hipotesis kan tidak ada. Yang ada dibuat hipotesis negatif positif itu adalah di H1 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, selain daripada T hitung, tadi juga bisa dilihat yaitu dari nilai signifikannya. Ini pada saat signifikan lebih kecil dari alfa, kalau ini pada saat signifikan besar daripada alfa. Alfanya boleh 1%, boleh 5%, boleh 10%. Ini juga boleh 1, boleh 5, boleh 10%. Jadi ini harus saudara pahami betul. Betul. Nah, itu jika variabel X adalah negatif. Kemudian kalau misalnya variabelnya adalah positif yang seperti ini, greater than 0. Jadi kalau untuk kasus yaitu variabel X adalah positif dengan uji satu arah. Dan tidak bisa lagi kita buat di sini aja ya. Untuk uji satu sisi di mana lebih dari 0 atau positif, sehingga H0 tadi jelas ya, H0 adalah bagian dari BJ, itu harus sama dengan 0. Itu hipotesis 1. Hipotesis yang harus kita buat juga yaitu H1 merupakan dari BJ, dia harus besar dari 0. Kalau tadi kecil dari 0, sekarang adalah besar. Besar dari 0 berarti variabel X positif terhadap Y. Gitu. Jadi ini udah hipotesisnya, kemudian buat juga lagi nanti seperti yang ini. Kita buat nanti penyataannya, maksudnya ini apa? Berarti ini maksudnya apa? Yaitu tadi sama ya, tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Sedangkan BJ besar dari 0 berarti terdapat pengaruh apa? Positif dari variabel X terhadap Y. Nah, ini yang membedakan nanti dengan uji dua arah. Ada tanda positif di sini. Nah, ini harus besar dari 0. Kemudian kita buat adalah kemungkinan kurva atau model grafiknya, yaitu kalau misalnya ini 0, ini tadi kan ujinya positif, berarti dia lebih besar dari 0. Mana? Berarti di sini. Asumsi di sini adalah T-nya.
ini adalah daerah untuk penolakan H0. Adalah daerah untuk penolakan H0. Ini pada saat H0 ditolak atau H0 H1 tidak ditolak atau menerima H1 di sini. Nah, yang diminta dalam penelitian ya ini H1 yang tidak ditolak, ini yang harus kita ambil, bukan yang tidak terdapat. Sebaiknya yaitu terdapat pengaruh, karena kita mau menguji data kan. Nah, bagian yang ke sini berarti yaitu H0 tidak ditolak atau H1 ditolak atau H1 ditolak. Nah, misalnya seperti ini. Nih, rejecting null hipotesis jika estimasinya yaitu pada saat apa? Yaitu lebih sama dengan 0. Jadi nilainya lebih besar daripada nilai kritisnya gitu. Terhitung lebih kecil daripada nilai theta. Sehingga H0 itu ditolak. Maaf ya. H0 itu ditolak ketika terhitung lebih besar daripada nilai dari variabelnya. Nah, sama dengan yang tadi, berarti kita buat dulu yaitu uji hipotesisnya. Jadi uji T-nya lagi. Jadi ada satu yaitu jika terhitung lebih besar daripada T kritis atau T tabel, atau pada saat signifikan lebih kecil daripada alfa, maka ini yaitu H0 akan ditolak atau HA tidak di H1 ya, H1 tidak ditolak. Nah, maksudnya apa kalau misalnya H0 itu ditolak, berarti H0 yaitu permintaan yang kedua ini. Berarti yaitu di sini artinya terdapat, jadi artinya adalah terdapat pengaruh positif dari variabel X terhadap Y. Ini dia bagiannya. Itu pada saat terhitung lebih besar daripada T kritis. Ini adalah T kritis, ini adalah nilai T hitungnya. Kalau yang tadi juga ya, pada saat terhitung yang lebih besar daripada T kritis. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalau misalnya terhitung yang kedua yaitu jika terhitung lebih kecil daripada T tabel atau T kritis atau signifikan lebih besar daripada alfa, maka apa yaitu H0 terhitung lebih kecil. Terhitung lebih kecil daripada T kritis berarti sebelah kiri dia. Maka H0 tidak ditolak. Jadi H0 tidak ditolak. Ini terhitungnya ya, kalau lebih kecil daripada T kritis sebelah kiri atau H1 yang ditolak. Cara bacanya gimana? Berarti kita baca. Berarti bisa kita baca ini H0 tidak ditolak. Berarti apa pernyataan H0 tidak ditolak? Berarti ini terdapat pengaruh variabel X terhadap tidak terdapat, jadi artinya adalah tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y.
Nanti saudara bacanya seperti itu. Apakah hasilnya T hitung lebih besar dari saudara atau T hitung lebih kecil dari saudara? Jadi T ini T kritis ya, sama dengan yang ini. T kritis. Nah, ini jika T statistik greater than daripada 1,701, besar dan kecil. Nah, kapan kita menggunakan uji satu arah dan dua arah? Nah, ini yang perlu saudara pahami. Nah, saudara akan menggunakan uji satu arah. Satu arah itu, kalau misalnya dalam penelitian itu teorinya jelas menunjukkan hubungan positif atau jelas dia negatif dan tidak ada yang menyanggah itu, maka bisa dilakukan yaitu uji satu arah. Jadi misalnya harga berpengaruh negatif terhadap permintaan barang, kan jelas tuh hubungannya negatif. Harga berhubungan negatif dengan permintaan barang. Semakin turun harga maka permintaan akan naik. Ini adalah berdasarkan teori demand. Nah, bagaimana nanti dengan empiris? Empiris ini apa? Yaitu kajian terdahulu. Kalau misalnya kajian terdahulu atau peneliti itu menunjukkan hubungannya negatif semuanya, maka saudara gunakan uji satu arah. Satu arah. Tapi kalau misalnya di penelitian terdahulu si A dapatnya negatif, si B dapatnya positif, si C dapatnya negatif, nah ada yang berbeda, maka saudara menggunakan uji dua arah. Nah, bagaimana nanti uji dua arah? Kita bahas.